Ternyata salah satu penghambat doa itu adalah dosa. Bukan saya mau memisahkan, tetapi seharusnya non formal inilah yang harus kita letakkan pada formal. Maksudnya apa? Jadi harusnya ketika Anda dalam kondisi formal, maka pikiran Anda, ucapan Anda, perasaan Anda, kalau ucapan bisa disetting. Yang nggak bisa di-set itu, nggak bisa dikendalikan maksudnya. Ini nih dengan ini nih. Kalau sedang meminta sesuatu, di sini harus sepakat, jangan ada penolakan. Jangan ada keraguan lah bahasanya begitu, jangan ada kata was-was. Ketika Anda mampu menjaga keselarasan itu, Anda akan rasakan sendiri. Begitu ajaibnya hidup Anda. Jadi inilah celah yang selama ini tidak difahami, tapi saya paham sih. Kenapa ini tidak mudah untuk difahami, karena memang pikiran Anda mungkin sedang terkontaminasi oleh masalah. Jadi saya pernah sampaikan, kalau belajar mau ilmunya cepat masuk, itu cuma ada dua opsi. Menonton di YouTube saja, itu bisa berhasil, rahasianya apa? Sederhana sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Sudah saya bahas kemarin tentang teknik menarik uang dalam 24 jam lengkap dengan afirmasinya. Tapi untuk yang afirmasinya atau terapinya atau pemrogramannya itu ada di video eksklusif. Daftar aja di video eksklusif, bergabung ya, klik join atau gabung di situ, nanti akan otomatis Anda tergabung. Biayanya cuma 30.000 something gitu ya kalau nggak salah. Ya, jadi manfaatkan kesempatannya, manfaatkan video eksklusifnya. Klik aja gabungnya, nanti Anda otomatis akan tergabung. Ya, baik, kali ini saya akan bahas tentang rahasia keajaiban doa. Sebuah rumah besar yang saya bangun kurang lebih sekitar hampir 7 tahun ya. Sudah 7 tahun tepatnya, bahkan lebih. Pada akhirnya ketika sudah memahami, ternyata selama ini kita berdoa itu kurang tepat. Saya nggak bilang salah, benar kalau doanya. Tetapi mungkin kurang ini ya, kurang pas dan kurang sempurna lah bahasanya seperti itu. Karena ketika bicara tentang doa, definisi yang kita tangkap adalah dengan permintaan. Ya, namanya permintaan, misalkan kita minta ke orang tua kita, "Pa, Ma, saya minta ini. Saya minta dibelikan A, B, dan C." Ya itu permintaan, ya udah seperti itu. Jadi ke Allah juga, "Ya Allah berilah aku, ya Allah aku memohon, ya Allah wujudkanlah, ya Allah kabulkanlah doa saya, permintaan saya A, B, dan C, dan D." Tanpa kita sadar esensi di balik doa itu apa. Nah, saya mau jelaskan di video kali ini ya. Jadi doa itu tidak sesederhana itu. Kita sekarang bicara tentang ibadah deh. Ibadah itu bukan hanya yang sedang kita kerjakan saat ini. Padahal semua dari unsur kehidupan itu adalah ibadah. Menikah saja ibadah, bekerja saja ibadah, ya kan? Berbuat baik apapun itu ibadah. Anda harus bisa lebih luas lagi mendefinisikan ibadah atau mengkategorikan yang namanya ibadah itu apa saja. Jadi ibadah itu lingkupnya luas, bukan hanya bicara sholat saja. Sama seperti doa. Doa itu juga tidak sesempit ketika kita mengangkat tangan kemudian kita mengajukan permohonan atau permintaan. Walaupun itu tidak bisa disalahkan, itu benar. Karena memang dari dulunya kita mendapatkan pemahaman makna dari doa yaitu. Bagaimana cara berdoa yaitu. Sampai kita lupa ternyata banyak sekali yang diperintahkan oleh Allah dan setiap perintah itu pasti ibadah. Dan ternyata itu juga doa. Contoh misalkan, doa itu kan permintaan ya. Kalau menurut pengertian bahasanya, sesuai yang kita tangkap dulunya. Ada kalimat yang ayat tentang syukur saja yang paling sering saya sampaikan dan Anda juga sudah familiar dengan kalimat tersebut atau ayat tersebut. Yaitu la in syakartum la azidannakum. Ketika engkau bersyukur, ketika kita bersyukur, Allah akan tambah. Jadi bersyukur dulu, nanti Allah tambah. Nah, tambah ini kan sebenarnya yang kita inginkan. Tapi di situ tidak dijelaskan tentang permintaan. Cuma tentang pengaplikasian syukur. Coba perhatikan baik-baik. Kira-kira Anda paham tidak apa yang saya maksud? Bahwa sebenarnya bersyukur itu juga doa yang pada akhirnya kita akan mendapatkan tambahan. Atau kita akan mendapatkan, kalau kata tambahan mungkin agak pamrih banget ya ke Allah. Walaupun itu kalimat dari Allah sendiri ya. Mungkin lebih tepatnya Allah akan buat kita semakin bahagia.
ya doa kita terkabul lah, intinya begitu. Beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ternyata salah satu penghambat doa itu adalah dosa. Dosa bisa lebur dengan beristighfar, tapi benar-benar ya beristighfarnya ya. Berarti istighfar itu doa. Ini saya coba, mungkin lebih tepatnya saya mengajak Anda untuk berlogika. Masuk akal semuanya sebenarnya. Kita nggak pernah sadar bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah doa, walaupun tidak ada kata permintaan di sana. Kullu kalam ad-doa. Ucapanmu adalah doa. Ada juga aqwalukum kadu'aikum. Ya, kata-kata kita adalah doa. Sembarangan kita ngomong, keseringan kita ngomong negatif, itu doa. Akhirnya saya pecahlah doa ini menjadi dua. Doa formal dan doa non formal. Doa formal nggak usah kita bahas. Anda sudah tahu kalau bicara tentang formal, ya udah doa yang seperti itu. Habis sholat berdoa, ya begini itu, ya berdoa. Berdoa itu cuma begini maksudnya. Tapi di non formalnya, dan sebenarnya pun banyak doa kita terkabul itu dari jalur non formal. Bukan saya mau memisahkan, tetapi seharusnya non formal inilah yang harus kita letakkan pada formal. Maksudnya apa? Kita bahas di bagian non formalnya. Non formal itu lebih let go lah istilahnya kita ya. Non formal itu dari pikiran kita. Kita nggak sadar bahwa apa yang kita pikirkan itu juga doa karena ada energinya. Kita nggak sadar setiap apa yang kita ucapkan itu adalah doa karena ada energinya. Setiap kalam itu ada ruhnya. Setiap kalam itu ada ruhnya. Ruh itu energi, anggap saja begitu. Setiap kata hati kita itu doa. Nah, pokok permasalahannya adalah ketika Anda berdoa secara formal, energi yang diberikan, energi yang dikeluarkan dari diri Anda adalah energi, maaf ya, kekurangan. Itulah yang membuat akhirnya kondisi kita, kondisi Anda semakin sulit. Jadi perhatikan, Anda sudah paham tentang formalnya, sekarang kita belajar tentang non formalnya. Berpikirlah positif. Ucapkanlah yang baik-baik dan rasakanlah yang baik-baik. Ana indodoni abdibi. Aku bagaimana sangka hambaku. Dan aku bersama orang-orang yang selalu mengingatku, kata Allah. Kalau mengingat Allah berarti positif. Simpel ya? Simpel banget sebenarnya. Tapi karena kita tidak tahu, karena kita tidak sadar, area yang tadi saya sebutkan di non formal tadi terabaikan. Jadi apapun yang Anda pikirkan itu doa. Apapun yang Anda ucapkan, itu doa. Apapun yang Anda rasakan, itu doa. Jadi harusnya ketika Anda dalam kondisi formal, maka pikiran Anda, ucapan Anda, perasaan Anda, kalau ucapan bisa disetting. Yang nggak bisa diset itu, nggak bisa dikendalikan maksudnya. Ini nih dengan ini nih. Pikiran dengan hati nih nggak bisa diset. Jadi karena nggak bisa diset, biarkan itu mengalir saja. Ketika Anda posisi doa formal, kendalikan hatimu. Walaupun tidak bisa banget positif, tapi nggak usah negatif. Nah, berada di posisi apa? Posisi netral. Netral itu adalah let go, menyerah sepenuhnya kepada Allah. Setidaknya ketika Anda berdoa, ya Allah bantulah saya. Di hati menyerah total ke Allah. Menyerah ke Allah itu bukan putus asa, bukan. Menyerah ke Allah itu mengembalikan semua urusan kepada Allah. Akhirnya ketika semua dikembalikan kepada Allah, apa yang ada di hati ini, hati akhirnya bersih. Hati akhirnya benar-benar tidak punya beban. Jadi perasaan, ucapan, dan pikiran ini harus netral. Lebih bagus lagi, ya terus mengucapkan hal positif. Ya edukasinya sudah saya sampaikan di video sebelumnya tentang ngucap itu seperti apa, mikir itu seperti apa, merasakan itu seperti apa. Nah doa itu, kalau Anda, maksud saya doa formal itu harusnya didukung oleh non formal, bukan malah bertolak belakang. Selama ini saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa ini bukan karena kebodohan, tapi karena ketidaktahuan. Jadi setelah saya sampaikan begini harusnya Anda sadar. Saya juga menyampaikan ini sangat hati-hati dan pelan, biar mudah diterima. Oke ya, jadi ketika Anda dalam formal, misal Anda dalam sholat, netralkan dulu pikiranmu. Udah fokusnya pada nyembah saja dulu. Setelah sholat, berdoanya baru dengan yang tulus, hatinya ngikutin.
hatinya dengan ucapannya nih sama. Kalau sedang meminta sesuatu, di sini harus sepakat, jangan ada penolakan. Jangan ada keraguan lah bahasanya begitu, jangan ada kata was-was. Setelah sholat, setelah berdoa, setelah sholat, hatinya tetap dijaga. Tidak bersuudzon ria, tidak berprasangka buruk. Kemudian ucapannya, segimanapun Anda, keadaan Anda tidak baik-baik saja, jangan ngumpat. Jangan memberikan kata atau mengeluarkan kata-kata yang kesannya Anda putus asa. Padahal tadi kan Anda sudah berdoa, jadi kata-katanya harus dijaga. Pikirannya juga demikian. Ketika Anda mampu menjaga keselarasan itu, Anda akan rasakan sendiri. Begitu ajaibnya hidup Anda. Nah, ini obat ala spiritual. Walaupun ini hanya teorinya saja saya sampaikan. Prakteknya seperti apa? Coba deh gabung di webinar yang saya adakan di Ruang Ngopi. Sekali lagi di Ruang Ngopi. Itu tanggal 11 Juli. Ya, tanggal 11 Juli. Sifatnya webinar, Zoom meeting. Seperti yang sebelumnya. Tapi materinya adalah mengungkap rahasia keajaiban doa. Tidak hanya teorinya, tetapi bagaimana mempraktekkannya. Dan ketika sudah saya sampaikan materinya dan prakteknya seperti apa, Anda akan mudah mempraktekannya dalam keseharian Anda. Jadi inilah celah yang selama ini tidak difahami, tapi saya paham sih. Kenapa ini tidak mudah untuk difahami? Karena memang pikiran Anda mungkin sedang terkontaminasi oleh masalah. Jadi saya pernah sampaikan, kalau belajar mau ilmunya cepat masuk, itu cuma ada 2 opsi. Opsi pertama, jangan nunggu banyak masalah, baru mau belajar. Itu opsi pertama. Kemudian opsi yang kedua adalah ketika belajar, jangan bawa masalahnya. Pasti semuanya akan masuk. Sama halnya seperti Anda nonton di YouTube seperti ini. Jangan hanya karena gratis nonton di YouTube saja, lalu pikiran Anda biarkan liar. Simpen dulu masalahnya. Dengerin. Karena sudah banyak sebenarnya yang membuktikannya hanya dengan nonton setiap malam. Kenapa sih kok bisa cuma sekedar menonton? Kok bisa banyak juga yang berhasil bereksperimen? Banyak, jujur banyak. Anda boleh cek di kolom komen. Banyak yang berhasil. Untuk teman-teman yang mungkin sudah berhasil 1-2 poin dari eksperimen Anda, coba komen di kolom komen ini ya. Yang sudah 1-2 bulan bahkan bertahun-tahun cuma nonton di YouTube. Coba apa yang Anda dapatkan? Silahkan komen di kolom komen ya. Nah, menonton di YouTube saja itu bisa berhasil, rahasianya apa? Sederhana sebenarnya. Akan tidur setiap hari dimasukkan sugesti atau dimasukkan ilmu ke dalam pikiran bawah sadar setiap malam. Ketika menjelang tidur, apapun yang Anda konsumsi itu tidak ada penolakan. Nyaris tidak ada penolakan. Apapun yang Anda lihat, Anda dengar, itu semuanya masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Dan channel YouTube ini selalu membahas tentang keberlimpahan, tentang uang, tentang kebahagiaan, tentang solusi. Kalau tiap hari Anda tonton terus tiap hari menjelang tidur, karena memang uploadnya jam 8 malam, ini sudah jam di mana orang akan istirahat. Setiap malam Anda dengerin. Lama-kelamaan bawah sadar Anda akan cerdas dengan sendirinya, karena setiap hari masukin ilmu. Setiap hari ilmu terus yang dikonsumsi. Ya, coba deh Anda cerna apa yang saya sampaikan, Anda praktekkan sebisa dan semampu Anda kalau belum berkesempatan untuk mengikuti webinar atau seminar yang saya adakan. Silakan segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya langsung cek di deskripsi atau hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor Anda. Terima kasih teman-teman. Senang bisa berbagi sepanjang yang saya ketahui. Saya terus berusaha untuk bisa berbagi ke Anda di YouTube seperti ini ya. Makasih. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.